Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji selama bulan puasa akan kita tayangkan setiap hari, dan Anda bisa belajar membaca ayat suci Al-Quran secara langsung di sini bersama narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi setiap harinya. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Fadli Al-Majri MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Barakallah, alhamdulillah. Baik pemirsa, program acara Hikmah Ramadan pada hari ini spesial edisi Ayo Mengaji jatuh pada Quran Surah Al-Isra ayat 79. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Mari bersama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qari'ah Arinda Aufi Zahra, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 79 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. وقل جاء
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan tilawah Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 79. Kami menantikan partisipasi Anda, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Fadli Al-Majri MPDI. Baik Ustadz, seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang bergabung bersama kita, mari kita bahas terlebih dahulu tentang tajwidnya Ustadz pada Quran surah Al-Isra ayat 79 ini Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa TVRI Jambi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu pada hari ini dalam acara Hikmah Ramadan. Pada hari ini
kita akan membahas di surah Al-Isra ayat 79. Untuk awal ini kita akan membahas tentang ahkamut tajwid pada surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk yang pertama kita akan ketemu dengan kalimat al-laili. Ya, di sana ada namanya alif lam asy-syamsiyah. Jadi kalau kita cerita alif lam asy-syamsiyah ini di dalam kitab Hidayatul Mustafid itu ada syairnya. Iya. Jadi ada lagunya. Bunyinya begini. Tib thumma sil rahiman tafus dib za ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Gitu supaya mudah dihafal. Mudah hafalnya Ustaz, Kalau ya. kalau kami dulu kalau belajar itu banyak menggunakan syair sehingga supaya cepat dihafal gitu kan. Jadi di sana ada huruf alif lam, kemudian ada lam. Sebenarnya untuk membedakan al-qamariyah sama asy-syamsiyah itu sebenarnya mudah sebenarnya. Kalau setelah alif lam itu ya ada huruf yang tidak bertasydid, itu bisa dikategorikan sebagai al-qamariyah. Ya, kalau setelah alif lam itu ada huruf yang bertasydid, maka itu adalah asy-syamsiyah. Ya. Kemudian laili. Ya, di sini ada madlin. Madlin ini kan ya dan waw yang berharokat sukun, namun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Dan ini pendek, tidak dipanjangkan. Jangan sampai wa minal laili. Ini kan tidak boleh. Nggak boleh ya, Ustaz, harusnya ya. wa minal laili. Ya. Kemudian fatahajjad bihi, kita ketemu lagi dengan qalqalah sughra. Jadi tidak dikubrokan. Kemudian bihi ada mad silah. Ya. Mad silah itu kan ada dua, ada qasirah atau tawilah. Di sini terkategori dalam mad silah yang qasirah. Karena dia tidak bertemu dengan hamzah setelahnya. Kalau ketemu dengan hamzah setelahnya itu baru mad silah tawilah. Dan panjangnya itu tidak boleh melebihi daripada satu alif atau dua harakat atau dua ketukan. Kemudian ketemu lagi nan mad tabi'i yang panjangnya dua harakat. Filatallak, ketemu dia dengan tanwin bertemu dengan huruf lam, yang di situ terjadi hukum idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Dan itu tidak boleh dipanjangkan. Nafilatal lak, jangan nafilatal lak. Tidak berlama-lama di Tidak situ ya, berlama-lama di Ustaz, situ ya. Artinya jangan jangan terlena di filatal lak ya. Saking enak bawa lagunya kan. Sampai Karena lupa. untuk mencukup lagi misalnya nafilatal lak. Oh, itu Ini nggak kan tidak boleh boleh. ya, Ustaz, ya? Ya, Baik. harusnya nafilatal lak. Tegas ya, langsung tegas. putus, langsung lanjut ke Langsung lanjut. berikutnya ya Ustaz, ya. Kemudian asa. Kemarin kita sudah bahas tentang mad tabi'i kalau ketemu dengan hamzah setelahnya yang dalam dua kalimat atau kalimat yang berbeda, maka dikategorikan hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Dan itu panjangnya dalam Hidayatul Mustafid boleh 3, boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya, boleh 3 cara itu. Kemudian ayyab'atsaka, nun sukun ketemu dengan huruf ya. Di situ terjadi hukum idgham bi gunnah. Yang panjang itu 2 harakat atau lebih ya, atau 2 ketukan lebih. Kemudian maqaman mahmuda. Di situ ada mam, tanwin ketemu dengan huruf mim, ya hukumnya sama, idgham bi gunnah. Kemudian mahmuda, ya, di situ ada mad iwad yang berada di akhir kalimat, itu mansub ya, atau fathatain ya, atau fathah yang diberi harokat dan fathah yang
bertanwin di akhir kalimat. Kalau diwaqafkan maka dia hukumnya adalah mad iwad. Nah, itulah ahkamu tajwid yang terdapat pada surah Al-Isra ayat 79. Baik, Masya Allah Ustadz. Berarti ini banyak sekali yang terkandung di sini ya Ustadz ya, bukan hanya mat saja, ternyata ada juga bi gunnah, ada bila gunnahnya juga. Kita lanjut ke makhrijul hurufnya nih Ustadz. Mungkin ada beberapa huruf-huruf yang sulit untuk disebutkan atau dilafazkan, boleh silakan dijelaskan Ustadz. Pertama di situ ada mim kan. Kalau mim itu kan makhrajnya di bibir. Ujung bibir. Ya, Mim. syafatain ya. Dua bibir, mim. Mim. Makanya kami dulu untuk baca syair mumamani mamna minal mumni mami mamani kan lucu dengarnya. Harus memang benar-benar jelas ya. Ma. Karena huruf mim itu satu makhraj dengan huruf ba. Iya, sama-sama Mim, merapatkan bibir ba. ya Ustadz ya. Dia jangan sampai apa namanya mim itu agak terbuka hurufnya. Contohnya wami. Oh, jadi Tidak aneh kedengarannya. mi ya. Nah, harus ditutup itu mulutnya. Kemudian ada huruf nun ya. Ada huruf lam di situ. Itu semua makhrajnya adalah di lidah. Lidah. Kemudian ada yang menarik. Di sini ada perkumpulan huruf hamas. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertumpuk ya Ustadz, cara bacanya agak ribet juga. Iya. Satu huruf fa. Fa. Huruf fa ini kan termasuk huruf hamas. Yang kalau di syairnya itu mahmusuha fahassahu syakhsun sakat dalam jazariyah. Jadi ada 10 huruf hamas di situ. Fa, ha, sa, ha, shin, kha, shad, sin, kaf, ta. Fa. Kemudian ada huruf ta. Sama huruf-huruf hamas juga. Fa, ta. Dan ta itu jangan terlalu kuat hamasnya. Artinya kalau jadi kayak ta jadinya nanti. kalau saya dikasih persen itu lebih kurang huruf ta itu 40% hamasnya. Ada bunyi sedikit desis ya, gitu ya. Kalau huruf sa itu 30% hamasnya. Huruf za saya persenkan 20. Itu versi saya ya, Versi, tidak versi kitab nih, versi saya. Kalau huruf shin yaitu 80%, huruf so Besar, itu ya. 70%. Banyak kapasitas Ya. desisnya ya. Ya. Kalau huruf sin itu sama huruf fa ya, Iya. itu 50%. Fa sin itu hampir sama desisnya atau hamsnya. Lebih terdengar Ya. setengah lah ya. Ya, kalau 100% kan kan gitu 100%-nya dihembus betul-betul Hembus lengkap ya. lengkap. Niup Tapi, gitu, Ustaz. ya, niup. Kalau niup tuh 100%. 100%. Tapi kalau huruf shin itu 80%. Nah, sekarang kalau Masih huruf tertahan fa, sedikit. ya. Shh, ada masih anginnya ditahan ya, Ya. Ustaz ya. Tapi kalau huruf fa saya persenkan 50. Jadi antara apa namanya? Kuat dan Agak ditahan pelan. sedikit. Ya, huruf apa namanya? Anginnya yang keluar itu ya, hamasnya ya. hamasnya. Nah, sekarang huruf ta. Huruf ta itu saya persenkan lebih kurang itu 40%. Ta di bawah huruf fa desisnya. Memang terkadang orang saya pernah dengar itu kadang baca huruf ta itu terlalu kuat. Misalnya facahat jadi Itu kelebihan jadi. Iya. Atau mungkin Overdosis ya. Overdosis hamas. Tepat itu nggak boleh juga ya, Ustaz ya. Nggak boleh. Harusnya disesuaikan. Harus disesuaikan. Jadi kapan ketika hamasnya itu 40%, kita harus 40%. Orang Arab pun juga tidak seperti itu ya, Iya. Ustaz ya. Kan bisa kita mencontoh ya, Ustaz ya. Tidak sampai sebegitunya dia menyebutkan ta-nya. Huruf ta itu kalau terlalu banyak hamasnya menjadi huruf C jadinya. Oh iya, jadi c jadinya ya. Jadi C gitu. jadi C. Misalnya kita ngomong tahat menjadi cahat jadinya kan. Iya, benar. Dan jadi berubah harusnya- makna jadinya nanti Ustaz ya. Iya. Fatahat jadbihi nafilatan lak. Jadi ini perkumpulan huruf hamas yang sebenarnya kalau di situ ada perkumpulan huruf hamas harus kita porsi huruf hamas itu jangan sampai berlebih dan sampai berkurang dari porsinya. Ya. Jadi itu terkait dengan huruf hamas. Kemudian ada huruf ain. Kemarin kita sudah bahas itu tentang makharijul huruf ain itu ya. Kalau kemarin ha sama hamzah itu di
aqsal halqi. Kemudian makharijul huruf sab'ata asyara alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtahu wa hurufu maddinil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wastihi fa ainun ha'u. Kemudian baru di tengah tenggorokan ada huruf ain sama huruf ha. Ya. Jadi kalau misalnya huruf ain itu tidak tepat di tengah-tengah tenggorokan, maka itu makhrajnya salah. Misalnya huruf a kita buat a. Berarti Misalnya jadi kayak asa, A jadinya. ya. Lebih dekat seperti A jadinya. Antara a sama ain. Itu Jadi a tepat. bukan, a juga bukan. Tapi benar, a. Kebanyakan orang gitu kan. Asa, misal ayyab asa. Iya benar. Harusnya Ustaz. asa. Harus memang ditekankan sampai ke tengah tenggorokan. Baik Ustaz, mohon izin kita Ya. jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Setelah ini kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Kami menantikan partisipasi Anda, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Bacaan kita pada hari ini yaitu pada Quran Surah Al-Isra ayat 79. Silahkan bergabung bersama kami, tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Fadli Al-Majri MPDI. Baik Ustadz, tadi kita masih membahas tentang makhrijul huruf dan terpotong dengan jeda iklan tadi yang mana masih di batas huruf ain ya Ustadz. Boleh silakan dilanjutkan Ustadz seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang bergabung bersama kita. Silakan Ustadz. Situ ada huruf ain ya. Kalau di syairnya itu sebenarnya lebih lucu juga. Lebih Gimana lucu tuh lagi. Ustadz? Gimana? An ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ribet ya Ustadz ya? Ribet ya, ribet. Kayaknya kedengarannya ribet, lucu. Lucu. Tapi itu seluruh santri harus bisa ya harus saja ketika bisa. berlatih Iya. itu. Makanya kalau di beberapa pondok pesantren yang saya tahu kayak di pondok pesantren Yahur Watan, di pondok pesantren Al Mubarak itu biasanya untuk melatih makhrijul huruf sama sifatul huruf itu biasanya pakai metode iqra dulu atau qiraati dulu, itu dibaca baru dia membaca Al-Qur'an. Jadi harus pas dulu huruf qaf, huruf kaf, huruf ain dan huruf sa. Karena Tidak itu boleh semua buru-buru nanti ya, kalau Ustaz, ya? memang belum bisa, nanti nyetornya repot. Oh, Perbaikannya repot. Tapi kalau dia sudah tahu tentang makhrijul huruf, sifatul hurufnya ya, huruf-hurufnya itu, maka nanti ketika dia sudah menghafal Al-Qur'an, maka dia tidak repot lagi ketika dia nyetor. Karena Berarti tidak tidak terlalu boleh banyak lagi yang buru-buru ya, dibaiki, paling dibaik-baik itu paling panjang pendeknya ya, man atau kosornya itu tadi kan. Iya, Kemudian Ustaz. ahkam-ahkamnya kayak hukum gunnahnya. Iya. Mohon izin Ustadz, kita sapa Iya. penelpon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Wah, sayang sekali Ustadz, tampaknya terputus Ustadz. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan kembali menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari kita belajar membaca ayat suci Al-Quran. Tentunya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang telah hadir di Sudah TVRI Jambi pada hari ini. Baik Ustadz, silakan dilanjut Ustadz. Tadi ada sedikit terpotong karena ada yang menelpon. Semoga nanti bisa kembali tersambung bersama kita. Iya. Silakan Ustadz. Ya, jadi memang harusnya seperti itu. Jadi setiap kalau ada beberapa pondok pesantren itu, saya pun kalau ngajar gitu. Makanya kadang santri-santri itu kalau nyetor, Iya, mohon izin Ustadz, kita sapa kembali ya Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Sayang sekali Ustadz. Semoga jaringan dan sinyalnya baik ya Ustadz ya, sehingga bisa kembali terhubung melalui program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Baik Ustadz, silakan dilanjutkan kembali Ustadz. ya. Kalau saya ngajar kadang-kadang nih santri, kadang aduh, kalau nyetor sama ustadz nih Ribet ya? ribet ya. Harus Beban. pasnya haknya, harus pasnya kopnya kan, harus pasnya ainnya, sanya dan lain sebagainya itu. Harus panjangnya gitu kan. Kadang-kadang santri itu ngeluh. Sekarang saya nanya, ada yang nyetor?
Nggak ada yang santri. berani. Belum Ustaz nih, belum pas lidahnya katanya. Kadang itu Jadi, memang untuk yang terbaik buat mereka ya Ustaz sebenarnya ya. gitu. Jadi saya itu insya Allah beberapa santri saya itu bolehlah nanti boleh diuji alhamdulillah. lidahnya gitu karena memang saya utamakan tentang apa namanya makhrajul hurufnya, sifat huruf itu saya utamakan dibandingkan dengan lagu. Ya. Kalau lagu itu memang menunjang lah gitu kan, jadi semangat santri itu lebih kuat lah untuk menghafal Al-Quran karena saya barengnya juga dengan lagu. Iya, insya Allah ya. Misal saya kenalkan lagu makomnya ini makomnya ini kan gitu. Jadi tidak perlu buru-buru ya Ustadz ya ketika anak kita belum mampu untuk makhrajul hurufnya belum tepat, tidak boleh atau tidak dianjurkan langsung ke Quran ya Ustadz ya. Makanya tapi saya banyak, itu perlu banyak metode sebenarnya. Makanya saya kadang memperkenal makhrajul huruf itu sedapat mungkin metode lagu ya, metode syair itu harus saya terapkan dulu. Bahkan saya suruh santri itu ngafal syair itu. Misal huruf ikhfa. Nah, ada 15 itu apa syairnya? Nah, harus hafal itu. Ya, kalau tidak dihafal nanti tidak tahu dia. Benar Ustaz. Misalnya huruf, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, apa syairnya? Jadi, harus tahu itu. Agar dia punya bekal terlebih dahulu ya Ustaz ya. Tidak hanya udah dari bisa baca huruf hijaiyah langsung ke Quran, tapi belum tepat bacaannya begitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, silakan lanjut Ustaz. Kemudian nanti sudah huruf tha ya. Ini di ujung lidah ya, makhrajnya. Kemudian tha itu termasuk juga huruf hamas. Nah, yang tadi sudah kita bahas berapa persen gitu kan? Iya, ada persenannya ada tadi. 30% ya, huruf tha. Nah, kalau huruf dha itu lebih kurang 20% ya, sama-sama ujung lidah. Rabbuka ya. Kemudian di situ ada ra ya. Ini di lidah, ra. Ra ini ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Itu namanya sifatnya takrir. Takrir. Ya. Takrir itu getarnya berulang-ulang. Oh iya, ada Jadi getarannya. kalau di di Jazariyah itu warra wa bitakririn ju'il. Itu syairnya. Jadi ra itu punya sifat namanya takrir. Jadi untuk melatih huruf ra ini harus banyak digetarkan lidahnya. Grrrr, itu melatih huruf ra supaya lancar huruf ra. Atau kita ngomong ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Akhirnya kan huruf yang timbul huruf lam. Kalau masih timbul huruf lam, maka harus dilancarkan lagi huruf ra-nya. Dibiasakan begitu ya. Ya kadang-kadang santri itu Ustaz tambahlah, jangan ular lari lurus terus katanya. Ular melingkar-lingkar di pagar Pak Sarmin gitu misalnya gitu kan. Ya itu melatih huruf ra. Benar Ustaz. Makanya melatih makhrajul huruf itu gampang-gampang susah. Benar Ustaz. Ya. Kemudian ada huruf kaf, tadi kita sudah bahas. Kemudian huruf qaf. Nah, ini kan sama-sama kan? Iya benar Ustaz. Sama-sama pangkal lidah. Qaf. Cuman bedanya qaf, kalau kaf itu asfalu, lebih di atas sedikit daripada huruf qaf kalau huruf kaf itu. Mako dengan maka itu beda. Beda jauh ya Ustaz ya. Ya. Penyebutannya Mako. juga ko dengan karingan. Ka lebih ringan. Jadi tapi sama-sama di pangkal lidah. Lidah. Ya. Mahmuda. Di sini ada huruf ha. Ya, tadi sudah kita jelaskan makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan. Mahmuda. Ya. Itulah beberapa makhrajul huruf dan sifatul huruf yang perlu kita perkenalkan di surah Al-Isra 79 ini. Baik. Untuk penerapannya nanti ya bisa di pembacaan kita masing-masing. Sebenarnya kalau masalah untuk melancarkan melancarkan makhrajul huruf, melancarkan sifatul huruf sebenarnya harus banyak-banyak baca Quran lah. Benar. Lebih sering latihan belajar ya Ustaz ya. Supaya nanti lebih pakam gitu kan makhrajul hurufnya sama sifatul hurufnya. Karena untuk makhrajul huruf dan sifatul huruf ini tadi saya jelaskan ya gampang-gampang susah sebenarnya belajarnya. Tapi dikatakan gampang juga bagi orang yang susah belajarnya ya susah juga. Dikatakan susah juga ternyata banyak juga orang yang berhasil juga ya. Artinya
walaupun itu dibilang gampang-gampang susah, artinya teruslah latihan Benar, untuk Ustaz. pelajari atau memahami daripada makhrijul huruf dan sifatul hurufnya. Masya Allah ya Ustaz ya. Cuman terkadang sering sekarang karena sudah teknologi sekarang sudah canggih, banyak yang hanya belajar melalui video-video, melalui Tutorial. sosial media, ya tutorial. Itu menurut Ustaz seperti apa? Apakah itu efektif atau memang sebaiknya tetap mencari guru Ustaz? Bagusnya untuk harusnya mendengarkan? talaqi. Tetap talaqi ya istilahnya Ustaz ya. Iya, mohon izin Ustaz, kita sapa penelponnya, semoga ini bisa tersambung dengan baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Iya, dengan siapa di mana? halo, halo. Iya, sudah tersambung Pak. Silakan disebutkan dengan siapa dan di mana Pak? Indra ini, Dengan Pak Indra di mana Pak? di Kota Jambi. Di Kota Jambi. Baik Pak, sudah siap ya Pak ya? Silakan langsung dibacakan Quran Surah Al-Isra ayat 79 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Indra yang berada di Kota Jambi telah bergabung bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bisa langsung dikoreksi saja bagaimana bacaan dari Bapak Indra tadi. Dipersilakan Ustadz. Ya, alhamdulillah Pak Indra ini semangatnya luar biasa sepertinya ya, untuk mengaji. Ya, kita apresiasi itu. Yes. Ya, alhamdulillah ya, bacanya agak lumayan bagus. Cuman ada beberapa hal yang terkait dengan ahkam tajwid dan makhrijul huruf sama sifatul hurufnya. Ya, yang pertama tentang qalqalah. Oh iya, Ustadz. Fatahajjad bihi. Sini kan terjadi qalqalah surah ya, qalqalah kubra ya. Nanti diperbaiki fatahajjad bihi. Tadi Jadi ringan sebenarnya ya, Ustadz ya. sughra dengan kubra ini bedanya ketika penyebutannya de sama de. Nah, kalau huruf dal, kalau jim je sama je. Ada keringanannya ya, Ya. batas intensitasnya Ya, ya, Ustadz ya. intensitasnya ya. Kalau sughra itu de, fatahajjad bihi. Ringan saja Ya, gitu. tapi kalau kubra misalnya ahad ada Ada de di pantulannya. ujungnya gitu. Pantulnya lebih kuat ya. Iya. Kemudian yang kedua huruf hamas. Ya. Mas ya. Jadi hamasnya kurang. Ya. Huruf fa, huruf ta sama huruf kafnya. Nah, tadi saya dengar napilatal. V-nya ya. Harusnya fi ya. Ada sedikit hamasnya ya, Ya. Ustadz ya. Yang persen-persen tadi Ya, Ustadz ya, jelaskan ya. tadi. Nafilatal. Kemudian huruf ta-nya ya, huruf ta nafilatal. Jangan napilatal. Sehingga tidak ada hamasnya terdengar ya, Ustadz ya. Gitu juga kalau diwakafkan sama wat ada sedikit desisnya tuh. desis. Sama wat, jangan sama wat. Sehingga ditahan gitu, hilang gitu ya, tidak ada sama sekali bunyi. Kalau sama wat nanti bukan baca Quran jadinya. Jadi Ya, nanti masalah listrik aja. iya, Wattnya iya, sama wat gitu kan. listrik. Oh iya benar. Benar, Harusnya Ustadz. pakai hamas kan sama wat. Sama nafilatal lak. Benar, Ustadz. Kan nafilatal lak. Ya, kemudian ya bahasa sama ya. Harus sama konsisten ya. Jadi sughra juga ya karena itu adalah qalqalah sughra.
Itu beberapa koreksinya. Baik, terkait Ustaz. dengan bacaan yang Barakallah. dibacakan Pak Indra tadi. Semoga nanti Pak Indra bisa menjadi koreksi untuk Ya. menjadi lebih baik bacaan Qur'annya. Ya, Ustaz, insyaallah, ya. insyaallah. Baik Ustaz, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji, yaitu pada Quran Surah Al-Isra ayat 79. Kami masih menantikan partisipasi Anda, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741, atau di nomor 08117433 Mari belajar membaca suci Al-Quran, tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Fadli Al-Majri MPDI. Baik Ustadz, selanjutnya kita membahas tentang hikmah dari Quran Surah Al-Isra ayat 79 ya Ustadz. Silakan langsung dijelaskan terjemah dan maknanya Ustadz, dipersilakan. Ya, untuk terjemahnya, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam fatahajjad bihi, maka lakukanlah salat tahajud nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan rabbuka, Tuhanmu, ya ba'atsaka, mengangkatmu, ya, maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji atau maqam yang terpuji. Pertama di sini ada kata min. Ini kalau dalam maknanya di tafsir Al-Qurtubi, ya, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu maknanya litab'id, maknanya sebagian. Jadi bukan seluruh malam, tapi sebagian malam. Ya, pada sebagian malam, maka diterjemahkan di situ oleh para ulama pada sebagian malam. Fatahajjad bihi, nah, maka lakukan atau laksanakan sholat tahajud. Di sini timbul pertanyaan, apa makna tahajud di situ? Sini kan tahajud itu diambil dari kata juhud. Ya, mohon izin Ustaz, kita sapa penelpon terlebih dahulu ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, kami telah mendengarkan suara Bapak. Dengan siapa dan di mana Pak? Halo. Idrus Pemayung. Iya Pak Idrus di Pemayung Pak, silakan Pak, sudah siap ya, silakan dibacakan Quran Surah Al-Isra ayat 79 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم.
Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Bapak Idrus yang berada di Pemayung telah bergabung bersama program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Baik Ustadz, langsung saja dikoreksi bagaimana bacaan dari Pak Idrus yang berada di Pemayung. Ya. Ya, silakan. Untuk bacaan Pak Idrus ini ya hampir sama sebenarnya koreksinya ini dengan Pak Indra. Di sini ada qalqalah ya. Lagi-lagi ada qalqalah ya. Qalqalah sughra dijadikan kubra ya. Fatahajjad sama ya. Kemudian ayyab asa. Kemudian yang kedua huruf ainnya ya. Huruf ainnya perlu diperjelas lagi. Ya, perlu dijelaskan lagi makhrajnya sama sifatnya supaya tidak supaya tidak keluar dari makhraj atau sifat daripada huruf ain. Kemudian huruf qafnya. Kemudian huruf huruf ha-nya. Pada kata mahmudah ya, lebih dijelaskan lagi makhraj sama sifat huruf ha-nya. Mungkin itu sedikit koreksi daripada bacaan Pak Idrus. Iya, barakallah, semoga bermanfaat untuk Pak Idrusnya ya. Karena beliau merupakan penelpon setia kita juga nih Ustaz. Selalu bergabung bersama kita dalam program Ayo Mengaji. Insyaallah. Semoga semakin bertambah ilmu tajwid dan ilmu Al-Qur'annya Ustaz ya. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan. Tadi Ustaz terpotong ketika menjelaskan makna tentang surah Al-Isra ayat 79 ya Ustaz, dipersilakan. Ya, kita kembali kepada kata tahajjud. Ini tahajjud ini kan dari juhud. Hujud ya. Hujud artinya tidur ya. Ada beberapa makna sebenarnya yang ditawari oleh para ulama. Seperti Imam Al-Biqai ini makna tahajud atau tahajjud di situ atau hujud di situ maknanya tidur. Meninggalkan tidur untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada juga yang memaknai tahajud itu sebagai sholatul lail atau sholat malam. Lalu apa kaitannya sebenarnya malam dengan tidur? Ya jelas ada kaitan kan. Karena sholatul lail, sholat malam, sholat yang dikerjakan di waktu malam, dan malam itulah adalah waktu kita untuk tidur. Itu kaitannya. Kemudian nanti juga ada juga yang memaknai bahwa tahajud di situ adalah bangun atau sadar dari tidur tadi. Itu tadi. Jadi makanya ada ulama yang mengatakan, terutama dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang mu'tamad yang dijelaskan oleh Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, kemudian Imam Al-Bujairami itu menjelaskan bahwa solat tahajud itu adalah solat at-tanafful bilailin ba'da naumin. Jadi solat yang dilakukan di waktu malam atau solat sunnah yang dilakukan di waktu malam, kemudian dilakukan itu setelah kita tidur. Makanya kata para ulama, walaupun tidurnya itu walaupun sebentar, tapi tetap harus wajib tidur dulu gitu ya. Tidur dulu. Karena ada sebuah riwayat dari Al-Hajjaj bin Umar. Ini riwayat ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu ada sahabat namanya Al-Hajjaj bin Umar. Itu mengatakan, ayahsabu ahadukum, apakah kalian mengira idza qama, apabila kamu melaksanakan al-lail, salat malam, kullihi, semuanya itu, bil-lail kullihi, salat malam keseluruhan dari mulai setelah isya sampai subuh, itu annahu qad tahajjad, apakah kamu itu melakukan salat tahajud. Jadi kata Imam Al-Hajjaj bin Umar, beliau mengatakan bahwa innamat tahajjud adalah as-salah ba'da naum. Bahwasanya salat tahajud itu adalah salat yang dilaksanakan atau dilakukan setelah tidur. Jadi tidur dulu lah kalau mau salat tahajud, tidur dulu baru melaksanakan salat tahajud. Sekalipun memang ada ulama yang mengatakan bahwa kalau kita mau melaksanakan salat tahajud itu tanpa tidur juga tidak ada masalah, karena ada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau untuk salat tahajud setelah tidur itu riwayatnya dari
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik Ustaz, Masya Allah ya Ustaz ya, penjelasannya tentang Quran Surah Al-Isra ayat 79 ini. Kami ingin kembali mendengarkan Ustaz untuk bacaan yang baik dan benarnya, tentunya pada Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu indahnya lantunan tilawah dari Ustadz Fadli Al-Majri MPDI. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mohon kesimpulannya pada program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji kita pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Ya, pemirsa TVRI Jambi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kita di penghujung acara kita pada hari ini. Ya, hari ini kita membahas tentang surah Al-Isra ayat 79 yang di dalamnya disampaikan tentang kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya. Saat ini kita sudah berada di hampir masuk pada pertengahan bulan Ramadan. Ya. Kita sudah nanti malam sudah masuk kepada malam yang ke-8. Oleh karena itu jangan sampai kendor semangat kita untuk melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan qiyamul lail dan untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, salat tarawih, salat witir, dan jangan sampai kita kendor untuk membaca Al-Quran atau tilawatul Quran. Oleh karena itu, masuklah kita di pertengahan bulan Ramadan ini, harusnya semakin giat, semakin semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menggapai daripada malam Lailatul Qadar, yang malam itu adalah khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan dengan hampir masuknya kita pada pertengahan bulan Ramadan ini, ya, pada 10 yang kedua di bulan Ramadan, mudah-mudahan semangat kita semakin bertambah dan ibadah kita semakin bertambah, kebaikan kita semakin bertambah, dan dosa-dosa kita semakin berkurang, ya, semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kiatnya kita dapat meraih malam Lailatul Qadar sehingga nanti ketika kita keluar bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni, kebaikan-kebaikan kita bertambah, ya, pahala-pahala kita semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu Ustaz, terima kasih telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini, tentunya dalam program edisi spesial Ramadan, Hikmah Ramadan di Ayo Mengaji. Baik Ustaz, barakallah. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.